Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah alaika ya Rasulullah. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afarrijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal wataf fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa channel Ruwaq Al-Azhar yang kami hormati dan banggakan pada sore nan indah ini, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah rahmatnya kita bisa bersua, kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini. Dan karena itu mari kita sama-sama bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari lautan kejahilan menuju samudera keimanan. Alhamdulillah. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, pemirsa penonton channel Ruwaq Al-Azhar yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man sarrahu ayyamuddallahu fi umrihi wa yuwassi'alahu fi rizqihi wa yadfa'a anhu maitatas su'i falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya dan ingin mati dalam keadaan baik, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering-sering bersilaturahim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, pemirsa penonton channel Ruwaq Al-Azhar yang kami banggakan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menganjurkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, kalau ada kesulitan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kalau mau umur kita panjang, kalau mau rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau kita mau mati kita dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan jelek, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersilaturahim. Kelebihan bersilaturahim itu begitu banyak kelebihannya. Di antaranya tadi kelebihannya disebutkan dalam hadis tadi adalah, kalau kita sering bersilaturahim maka umur kita akan diperpanjang. Maksudnya diperpanjang di sini ayyuhal hadirun wal hadirat. Misalnya umur kita 100 tahun. Tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sering bersilaturahim, keberkahan umur kita seperti 150 tahun. Misalnya kita bersilaturahim, misalnya kita berdoa, ya Allah panjangkan umur saya menjadi 150 tahun. Tapi tercantum atau tertulis atau tertera di Lauhul Mahfuz bahwa umur kita 100 tahun, maka meskipun kita berdoa, meskipun silaturahim, tetap umur kita 100 tahun. Itu menurut jumhur ulama. Jadi umur kita tetap sama 100 tahun, tapi nilainya seperti doa kita 150 tahun. Nilainya seperti silaturahim kita, diperpanjang umurnya, maksudnya ditambah barokahnya. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan sebagian ulama mengatakan umur kita umur kita bisa bertambah tergantung keyakinan kita. Ana inda zanni abdi bi, saya sesuai persangkaan hambaku. Yamhullahu may yasha wa yusbitu wa indahumul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki di sisinya atau umul kitab di Lauhul Mahfuz. Jadi umur kita bisa bertambah kalau kita berdoa. Umur kita bisa bertambah kalau kita bersilaturahim. Kenapa? Kalau kita yakin Allah akan merubah takdir itu. La yuraddul qada illa bid-du'a. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Maka takdir itu ada dua. Ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diganggu gugat dengan usaha dan doa, termasuk silaturahim, cara menggugat takdir. Begitu juga rezeki kita bisa digugat dengan silaturahim dan doa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takdir mu'allaq. Takdir yang tidak bisa diganggu gugat namanya takdir mubram.
Itu misalnya umur kita 100 tahun, meskipun kita rajin silaturahim, meskipun kita rajin berdoa, meskipun kita rajin mencari rezeki, kalau rezeki kita sampai di situ, ya di situ. Begitu juga umur kita, kalau umur kita 50 tahun, meskipun rajin bersilaturahim, tetap rezeki kita 50 tahun, tetap umur kita 50 tahun, tetap rezeki kita segitu saja. Itu namanya takdir mu'allaq. Kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau umur kita diperpanjang, maka kita rajin memelihara kesehatan. Begitu juga kalau rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selalu beruntung. Begitu juga kalau kita memang umur kita diperpanjang, kalau memang rezeki kita diperpanjang, kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke sana. Kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap orang itu diciptakan sesuai dengan takdirnya. Dan juga orang yang saling bersilaturahim tadi, selain dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga matinya dalam keadaan baik. Kan banyak orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah artinya orang yang mati dalam keadaan jelek di akhir. Maka ada orang yang itu baik di awal, akhirnya jelek. Maka ada prinsip mengatakan lebih baik jadi mantan bajingan daripada mantan ustadz. Kalau mantan bajingan dia tobat di akhir umurnya. Kalau mantan ustadz dia kafir di akhir umurnya. Dia Islam tapi menyekutukan Allah atau berbuat sesuatu yang negatif di akhir umurnya. Tapi lebih bagus baik awal, baik tengah, baik akhir. Bidayatuka nihayatuka. Kalau baik di awal biasanya baik di akhir. Jarang yang baik di awal terus jarang juga jelek di akhir. Kalau biasa kita melakukan kebaikan di awal, insya Allah di tengah baik, insya Allah juga di akhir baik. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, para pemirsa penonton channel Ruwaq Az-Zahar yang kami banggakan dan hormati pada sore yang indah ini. Silaturahim itu begitu banyak kelebihannya. Karena silaturahim itu ada silaturahim disebut al-ikhwah al-islamiyah. Ada silaturahim antara sesama agama Islam. Di dalam sesama agama Islam ini ada namanya organisasi, ada namanya golongan, ada organisasi, begitu banyak organisasi, termasuk di Indonesia ini ada organisasi yang besar, yang terbesar, organisasi Nahdlatul Ulama, NU, ada Muhammadiyah, ada NW, ada organisasi-organisasi yang lain. Dianjurkan bersilaturahim. Kalau kita sering bersilaturahim, insya Allah sekat atau pikiran negatif yang ada di setiap kelompok itu akan hilang. Jadi dianjurkan kita bersilaturahim antara sesama Islam. Baik itu saudara kita, baik tetangga kita, baik masyarakat kita, baik sesama ilmuwan atau sesama intelektualitas, sama orang-orang intelek, sama-sama orang yang berilmu, sama cendekiawan, cerdik pandai, sama-sama lintas organisasi. Kenapa? Kalau kita sering bersilaturahim, insya Allah kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini, untuk memajukan daerah ini, dan untuk memajukan dunia Islam secara umum. Karena di dalam prinsip Islam itu sendiri pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada perbedaan pemikiran, pasti ada perbedaan jalan, tapi tujuan kita sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan datang dari pribadi kami, kalau ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.